Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang masuknya Islam di Nusantara dan perkembangan Islam dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku Utara. Perkenalkan, nama saya Fitriani, berasal dari kelas 12 IPA 2. Masuknya Islam di Nusantara berawal pada tahun 30 Hijriah atau 650 Masehi, hanya berselang sekitar 20 tahun dari wafatnya Rasulullah. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengirim delegasi ke Cina untuk memperkenalkan daulah Islam yang belum lama berdiri. Dalam perjalanan yang memakan waktu 4 tahun ini, para utusan Utsman ternyata sempat singgah di Kepulauan Nusantara. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 674 Masehi, dinasti Umayyah telah mendirikan pangkalan dagang di pantai barat Sumatera. Inilah perkenalan pertama penduduk Indonesia dengan Islam. Sejak itu, para pelaut dan pedagang muslim terus berdagang, abad demi abad. Mereka membeli hasil bumi dari negeri nan hijau ini sambil berdakwah. Menurut para sejarawan, pada abad ke-13 Masehi, Islam sudah masuk ke Nusantara yang dibawa oleh para pedagang muslim. Namun lebih pastinya, para ahli masih terdapat perbedaan pendapat dari para sejarawan. Namun setidaknya 4 teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudera Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Yang kedua, teori Persia. Umar Abin Hussein dan Hoesin Dajaningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini juga tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13. Ajaran yang marak saat ini adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Yang ketiga, teori Cina. Lain halnya dengan Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Mereka berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9 menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Yang keempat, teori Mekkah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Sumber-sumber berita masuknya agama dan kebudayaan Indonesia. Yang pertama, berita Arab. Para pedagang Arab telah datang di Indonesia sejak lama. Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi yang menguasai jalur pelayaran perdagangan di wilayah Indonesia bagian barat termasuk Selat Malaka pada masa itu. Yang kedua, berita Eropa. Berita ini datangnya dari Marco Polo ketika suatu saat dia ditugaskan untuk mengantarkan putrinya yang dipersembahkan kepada Kaisar Romawi. Yang ketiga, berita India. Berita ini menyebutkan bahwa para pedagang India dari Gujarat mempunyai peranan penting dalam menyebarkan agama dan kebudayaan di Indonesia. Yang kedua, sumber dalam negeri. Yang pertama, penemuan sebuah batu di lereng dekat Gresik. Batu bersurat itu memuat keterangan tentang meninggalnya seorang perempuan bernama Fatimah binti Maimun. Yang kedua, makam Sultan Malikul Soleh di Sumatera Utara yang meninggal pada bulan Ramadan tahun 676 Hijriah atau tahun 1297 Masehi. Yang ketiga, makam Syekh Melik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419 Masehi. Perkembangan Islam dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku Utara. Yang pertama, perkembangan Islam di daerah Sumatera.
Islam masuk ke Sumatera pada abad ke-7 Masehi, yang pada waktu itu di Sumatera telah berdiri kerajaan Buddha di Sriwijaya pada tahun 683 sampai 1030 Masehi, yang menjadikan Islam masuk ke daerah itu sedikit mengalami kesulitan, dan pada waktu itu kerajaan Sriwijaya mendapat serbuan dari India. Maka kesempatan itu digunakan untuk menyebarkan Islam di bagi daerah-daerah dari India. Maka Islam di Nusantara, khususnya Aceh, dipercaya sebagai cikal bakal penyebaran Islam di Nusantara. Penyebaran Islam dilakukan oleh para saudagar Arab yang hilir mudik berdagang dari Mesir, Persia, Gujarat ke Cina melalui Barus Pansur, yang dipastikan perkampungan Islam tertua di Nusantara. Di sini ditemukan sebuah makam kuno di kompleks pemakaman Mahligai Barus di Batu. Nisannya tertulis bahwa Syekh Melik Rukunuddin wafat tahun 622 Masehi, dan terdapat pula makam Syekh Ushuluddin yang panjangnya kira-kira 7 meter. Hal ini memperkuat dugaan bahwa komunis muslim di Barus sudah ada pada era itu. Yang kedua, perkembangan Islam di daerah Jawa. Jauh sebelum Islam masuk ke daerah Tanah Jawa, mayoritas masyarakat di Tanah Jawa menganut kepercayaan animisme dan dinanisme. Selain menganut kepercayaan tersebut, masyarakat Jawa juga sudah dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya Hindu dan Buddha yang berasal dari India. Seiring dengan waktu berjalan tidak lama, kemudian Islam mulai masuk ke Jawa melalui Gujarat dan Persia, dan ada yang berpendapat langsung dibawa oleh orang Arab, terutama pedagang dari Timur Tengah. Perkembangan agama Islam di Pulau Jawa tidak lepas dari peranan para wali songo, seperti yang kita kenal dengan sebutan wali songo, yakni wali yang jumlahnya ada 9. Mereka menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa dengan tanpa menghapus atau bahkan menghilangkan kebudayaan. Yang ketiga, perkembangan Islam di daerah Sulawesi. Agama Islam masuk ke Sulawesi sejak abad ke-16, sejak masa kekuasaan Samboyang RI Goa I Manggarangi Daeng Mangrabia Karaeng Lakiung Sultan Alauddin Awalul Islam Raja Goa ke-14, tetapi baru mengalami perkembangan pesat pada abad ke-17 setelah Raja-Raja Goa dan Tallo menyatakan diri masuk Islam. Islam dinyatakan resmi sebagai agama kerajaan Goa pada tanggal 9 Jumadil Awal 1051 Hijriah atau 20 September 1605 Masehi. Raja Goa yang pertama masuk Islam adalah Daeng Mangrabia yang bergantian nama Sultan Alauddin Awwalul Islam, sedang Raja Tallo yang pertama masuk Islam bergelar Sultan Abdullah. Di antara para mubalik yang banyak berjasa dalam menyebarkan dan mengembangkan agama Islam di Sulawesi, yaitu Khatib Tunggal, Datuk RI Bandung, Datuk Paminang, Datuk RI Tiro, dan Syekh Yusuf Tajul Khalwati Tuanta Samalaka. Yang keempat, perkembangan Islam di Maluku Utara. Maluku yang dikenal dengan sebutan Jazirah Al-Mamluk, Kepulauan Raja-Raja, adalah sebuah negeri di timur Indonesia yang sangat berpengaruh dengan 4 kerajaan, yaitu Jailolo, Ternate, Tidore, dan Bacan. Islam masuk di Maluku melalui jalur perdagangan di abad ke-15. Alasan kenapa Islam masuk lewat jalur perdagangan, karena pada awal abad ke-15 Maluku sohor sebagai kepulauan rempah-rempah yang menjadi sasaran pada pedagang asing untuk mendapatkan cengkeh dan buah pala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.